Kamera HP dengan sensor terbesar, fitur profesional, dan hasil foto maupun video yang luar biasa baik. Ini adalah gambaran dari sebuah Sony Xperia Pro I. Tapi katanya spek HP ini bohong atau misleading. Mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif, entah foto ataupun videografi. Dan sedikit note dulu sebelum kita mulai videonya, di dekat kantor ST lagi ada rumah yang renovasi ya, jadi ada suara motong keramik gitu kan. Jadi sorry aja kalau misalkan nanti suaranya agak mengganggu, tapi semoga aja tetap cukup terfokus ke pembahasan kita gitu. Nah, kayak yang tadi gue sebut di awal, kita akan membahas tentang smartphone terbaru dari Sony, yaitu adalah Sony Xperia Pro I. Dan kayak yang kalian tahu, kita tidak pegang produknya, apalagi Xperia beberapa tahun ke belakang memang tidak masuk Indonesia gitu. Jadi kita memang kayaknya kesempatan untuk megang HP-nya langsung tuh sangat kecil. Jadi ya kita akan banyak pembahasan seperti ini pada produk-produk yang cukup menarik gitu. Jadi ya kalian siap-siap aja karena kedepannya banyak video-video yang bentuknya bisa untuk diskusi seperti ini. Oke, jadi untuk si Sony Xperia Pro I ini, dia diklaim huruf I-nya itu stands for imaging, jadi dia bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Tapi di sini kita akan coba untuk bahas lebih in-depth gitu. Walaupun gue belum megang produknya, tapi ada beberapa artikel yang bisa jadi acuan dan banyak insight dari teman-teman juga. Oke, pertama gue kasih tau dulu harganya dia dijual seharga 1.800 US dollar atau kalau dikonversiin aja itu sekitar 25-26 juta rupiah. Jadi kalau misalkan kalian beli mungkin harus pakai just tip gitu kan, dan harganya mungkin menyentuh sekitar 30-an juta rupiah. Kita ya nggak tahu, mungkin sekitaran itu. Dan smartphone ini jelas sangat segmented gitu. Dia tidak ditujukan untuk pengguna yang general. Jadi kalau misalkan kita mau bandingkan dengan iPhone, gua rasa adalah hal yang salah karena target pengguna iPhone bukanlah target pengguna si Xperia Pro I ini, karena menurut gue sangat segmented gitu, sangat lebih tertuju kepada orang-orang yang memang merupakan fotografi antusias gitu, fotografer yang memang suka dalam menciptakan karya-karya fotografi. Karena kan kalau iPhone ya di samping kameranya bagus, mungkin orang juga banyak yang nggak peduli dengan kameranya tapi tetap pakai gitu. Target penggunanya banyak lah, sedangkan di sini memang lebih ke fotografi antusias atau videografi antusias juga gitu, orang-orang yang bergerak di ranah foto video. Dan kalau kita lihat versi yang sebelumnya yang tahun lalu itu keluar juga Xperia Pro setahu gua, dan itu juga sangat segmented karena HP tersebut yang tahun lalu itu bisa jadi field monitor untuk sebuah kamera, untuk kamera Sony lah gitu utamanya. Dan ya itu sudut pandang yang menurut gue sangat menarik. Tapi balik lagi, kita akan berfokus pada si Xperia Pro I ini karena di sini ada beberapa hal yang cukup menarik buat kita bahas. Pertama, dia membawa sensor 1 inch. Dan ini adalah sensor yang besar. Dan untuk dapat konteks aja, sensor 1 inch itu ada di RX100 Mark VII dan juga ada di ZV-1. Dan di sini katanya dia membawa sensor yang sama persis dengan RX100 Mark VII. Lalu dia juga untuk lensanya sendiri. Jadi di sini kita berfokus pada kamera utamanya aja. Sebenarnya ada 3 array kamera, cuman gue nggak peduli dengan 2 yang sisanya gitu. Kita akan berfokus pada kamera utamanya ini yang membawa 1 inch sensor dan dia membawa lensa 24 mm focal length-nya ekuivalen dengan full frame dengan 2 physical aperture. Jadi dia bukaannya bisa ngebuka dan bisa nutup, bisa ke f4 dan juga f2. Lalu kalau kita lihat dari hasil reviewer di luar sana yang udah coba ambil foto, ambil video, gue bisa lihat kalau fokus fall off yang diberikan itu natural banget gitu. Ala-ala memang kamera dengan sensor yang cukup proper, kamera dengan sensor yang cukup besar. Fokus fall off-nya atau perpindahan antara fokus dengan bokehnya gitu ya, non fokusnya kayak yang kalian lihat di video ini gitu, itu terasa cukup natural hasil dari si Xperia Pro I ini. Jadi gue cukup suka karena itu terlihat nggak gimmicky, nggak kayak pakai portrait mode atau cinematic mode kalau di Apple gitu. Karena ini secara natural memang secara apa ya, hukum fisikanya gitu kan, secara natural memang menghasilkan fokus fall off yang menarik gitu, menghasilkan bokeh yang menarik. Lalu dia juga membawa physical shutter button dan bawa Bionic X processor, image processing-nya. Jadi dia bener-bener kayak si RX100 Mark VII karena
kamera tersebut juga bawa si Bionz X prosesor ini untuk image prosesornya. Jadi kita bisa lihat juga di hasil foto-foto dan hasil kameranya, memang karakternya kamera Sony banget gitu. Kamera compact Sony, kamera mirrorless Sony punya kurang lebih color tone yang mirip-mirip, dan kita bisa lihat dari beberapa reviewer di luar memang karakter hasilnya tuh mirip banget dengan kamera-kamera Sony. Jadi ini menurut gue yang membuatnya cukup menarik. Cuman dari kemarin gue di Shutter News gue udah agak skeptis. Gue bilang di sini agak aneh karena lensanya cukup tipis. Untuk sebuah kamera dengan sensor 1 inch, lensanya terlalu tipis, bahkan kamera BAM-nya itu bisa gue bilang lebih heboh Samsung S21 Ultra atau Xiaomi Mi 11 Ultra gitu. Mereka kamera BAM-nya lebih heboh, sedangkan di sini kenapa bisa setipis itu untuk sensor 1 inch? Nah, di sini pembahasan yang agak menarik karena di sini akhirnya muncul sebuah konspirasi yang gue pun awalnya nggak aware. Gue sangat excited karena kamera ini membawa sensor 1 inch, tapi karena banyak dari teman-teman audiens yang komentar juga di bawah, maksudnya di video Shutter News tersebut, ya akhirnya gue coba research lebih lanjut, dan di sini memang ada informasi yang cukup menarik, dimana kalau memang sensor yang dibawa itu 1 inch, tapi untuk menciptakan still image foto dengan aspek rasio maksimalnya 4:3, itu yang dipakai dari total sensornya itu hanya 60%-nya doang. Hanya 60% dari 1 inch sensor tersebut. Jadi maksudnya kalau kita ngebayangin kayak bentuk image circle gitu kan. Nah, image circle yang keluar di sini tidak melingkupi keseluruhan sensornya. Sehingga sensornya pun yang dipakai kayak cuma di bagian tengahnya aja. 60% bagian tengahnya doang. Nah, ini jadi menarik menurut gua karena kita bisa lihat Sony juga mengklaim dia menggunakan sensor yang sama dengan RX100 Mark VII, di mana kamera tersebut punya 20 megapiksel. Sedangkan memang di kamera ini yang dibilang pakai sensor yang sama, megapiksel yang dipromosikan itu adalah 12 megapiksel. Jadi kayaknya masuk akal gitu. Jadi gua rasa jangan-jangan emang bener image circle yang dipakai tuh nggak seluas keseluruhan sensornya, sehingga gambar yang kita dapat pun ya tidak seperti sensor 1 inch. Mungkin. Nah, itu sudut pandang yang menarik. Gini, kurang lebih, jadi kalau misalkan kita potong sensornya, cuma yang kepake doang dari image circle-nya, itu kurang lebih gue lihat beberapa artikelnya di peer review juga, itu jadinya ukuran sensor ukuran sensor yang dipakai cuma sekitar 1/1,31 inch. Dimana itu mirip katanya dengan sensornya Google Pixel 6 Pro. Ya gua belum coba cari tahu juga soal Google 6 Pro, tapi ya itu kurang lebih tidak maksimal di 1 inch. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sambil video ini berjalan, tapi kita sambil maju dulu. Sekarang gue mau bahas soal low light sensitivity-nya. Nah, untuk low light sensitivity ini mungkin bisa jadi pros and cons juga untuk beberapa orang, karena gini, biasalah orang suka membandingkannya dengan iPhone gitu. iPhone kameranya dibilang udah bagus, lalu kalau kita shot malam ada namanya night mode gitu kan. Yang perlu dipahami di sini, kamera-kamera seperti yang dibawa oleh iPhone itu pada hasil gambarnya sudah melakukan yang namanya computational photography. Jadi ya kurang lebih udah di post processing gitu. Walaupun belum kita edit, tapi oleh sistemnya udah di post processing sedemikian rupa sehingga gambarnya terlihat lebih appealing. Nah, si Xperia Pro I ini, gua merasa dia computational fotografinya tidak sebagus iPhone. Karena memang dia tidak, menurut gua dalam ranah AI, software gitu kan, itu tidak seberpengalaman Apple. Sehingga kalau misalkan kita lakukan foto secara instan di kondisi low light, pasti low light-nya akan lebih bagus, akan langsung terlihat lebih bagus gambarnya itu yang dari si iPhone Pro gitu kan. Karena computational photography tadi. Cuman si Xperia Pro I ini menurut gua dia membawa raw quality dari sensornya yang lebih baik. Karena walaupun tadi dia dipotong gitu kan, sensornya nggak sepenuhnya dipakai, jadi kalau bahasa kamera istilahnya cropping, tapi ukuran per pixelnya itu dia lebih besar, sehingga harusnya menerima cahaya yang lebih kenceng juga gitu, sehingga low light datanya atau cahaya yang diterima otomatis akan lebih baik gitu, sehingga untuk processing harusnya lebih bagus juga. Cuman ya Apple punya processing yang udah berpengalaman panjang gitu kan, sedangkan Sony biasanya ya memang mereka memberikan
hasil gambar yang raw aja gitu. Nggak sepenuhnya raw sih, maksudnya prosesinya ya natural gitu, nggak terlalu dibuat-buat. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang, bukan pembahasan, ini akan menjadi hal yang menarik juga, jadi consideration yang akan jadi perdebatan buat orang-orang antara lebih bagus iPhone atau lebih bagus si Xperia Pro Eye ini. Tapi untuk gue pribadi, gue lebih ke arah Xperia Pro Eye ini karena memang raw power yang diberikan gitu kan, data cahaya yang ditangkap oleh sensornya akan lebih besar. Karena kita bisa lihat di artikelnya CDP Review juga, atau kalau kita bagi aja secara ukuran sensor dan megapikselnya, memang si Xperia Pro Eye ini dia punya 2,4 micron pixel ukurannya dibandingkan iPhone yang punya 1,9 micron pixel. Jadi ukurannya lebih gede, otomatis menerima cahaya lebih banyak juga, sehingga di kondisi low light dia lebih bagus gitu, lebih mendapatkan cahaya yang proper kayak gitu. Nah itu dari segi low light sensitivity-nya. Jadi gimana ya? Gue menjelaskannya sebenarnya agak berbelit-belit di sini, tapi memang ditunjukin juga sama reviewnya Tony Northrup. Kalau misalkan kalian pakai secara instan ya akan terlihat si iPhone 13 lebih oke gitu kan, iPhone 13 Pro lebih oke dengan night mode-nya. Tapi si Xperia Pro Eye itu karakternya seperti kamera beneran. Sehingga dengan teknik ala-ala foto beneran, apalagi UI-nya juga dia udah bisa kayak kamera beneran gitu ya. UI-nya tuh kamera Sony banget dan kontrolnya juga fully profesional, sangat jauh dengan iPhone gitu kan. Kita bener-bener punya banyak fleksibilitas untuk kontrol secara manualnya. Dan ketika si Tony Northrup mempraktekkan foto dengan teknik fotografi yang benar gitu kan, dengan pengaturan settingan-settingan manual yang tepat, gambar low light-nya lebih bagus dan lebih natural juga karena memang tidak mengandalkan ya tadi computational fotografi gitu. Ya gua harap di sini kalian dapat sedikit gambaran maksud gua gitu kan. Tapi ini tetap HP yang menarik. Lalu ya itu tadi UI gua udah bahas juga, UI-nya profesional abis. Gua juga cukup suka tuh tampangnya kayak si kamera-kamera Alpha banget, Sony Alpha, dan pengaturannya juga fleksibilitasnya itu fully manual banget. Sangat suka, yang itu tidak hadir di iPhone gue. Nggak tahu sih kalau di iPhone Pro ada atau enggak ya. Tapi ya itu sangat berbeda rasanya. Lalu di sini ada hal yang menarik lagi di promotionnya. Dia punya mode anti distortion shutter. Jadi kalau kita foto cepat, foto kecepatan tinggi gitu kan, foto-foto olahraga, foto-foto kegiatan cepat, dia gambarnya tidak distort. Dan ini menarik karena sebuah HP itu tidak membawa mechanical shutter. Jadi shutternya menggunakan electronic shutter, tapi dia tidak distort gitu. Dan dia tidak mungkin juga membawa stack sensor karena stack sensor itu udah punyanya kamera mirrorless flagship banget. HP setahu gue belum ada yang pakai stack sensor. Tapi di sini menarik karena memang dari contoh yang diberikan dia tidak memiliki distorsi rolling shutter. Bukan distort lensa ya, distort rolling shutter. Yang kalau misalkan kita ada objek bergerak gini, gambarnya jadi gini nih. Nah itu rolling shutter. Nah di sini tidak terjadi. Kemungkinan karena karena kan tadi gue bilang dia nggak punya mechanical shutter. Jadi salah satu yang mungkin yaitu adalah scan rate-nya yang cukup tinggi gitu. Atau ya di situ juga di video promosionalnya Sony menampilkan juga kalau dia memiliki fast readout. Jadi memang readout pixelnya ya karena ukuran sensornya tadi kecil, nggak kecil sih ya 1 inch ukuran sensornya, cuma yang dipakai kecil 60%-nya doang gitu kan yang di tengah. Ya mungkin itu yang membuat readout-nya juga lebih cepat gitu sehingga menghasilkan gambar yang tidak rolling shutter. Dia membawa real time autofocus juga, bisa ke human, bisa ke animal juga, sama di video itu juga bisa object tracking fokus dan itu udah ada di A6400 kita dan itu kepake banget. Jadi kalau misalkan kita ada objek, kita tempel, kita gerak-gerak tuh autofocusnya ngikutin terus. Sama di video dia ada eye tracking autofocus juga. Di A6400 kita nggak ada dan itu adalah fitur yang cukup flagship karena dulu itu pertama dikenalkan di A7R Mark IV. Untuk kameranya, bahkan di kameranya dulu belum ada gitu, eye detect autofocus. Baru ada ketika zamannya meluncurnya si A7R Mark IV. Dan sekarang di HP ini udah langsung ada gitu. Jadi menurut gue bakal oke banget. Sama yang menarik, Sony juga menjanjikan ada satu aksesoris vlogging yang di situ ada external monitor. Kalau misalkan, karena kan gini, kameranya kan paling bagus kamera belakang.
Dan kita kalau jadi vlogger kan nggak bisa pakai kamera depan karena kualitasnya akan berkurang gitu. Jadi nggak bisa ngeliat gambar kita. Jadi dia bikin set dan ada monitor nanti di belakangnya, aksesoris tambahan sehingga kita pakai kamera utamanya tetap yang pakai sensor 1 inch tadi gitu. Dan kita bisa lihat diri kita di dalam situ. Yaitu salah satu implementasi yang menarik, cuman di saat video ini gue buat, gue belum lihat ada reviewer yang membahas atau yang benar-benar megang aksesoris vlog tersebut. Mungkin masih dalam tahap produksi juga, gue nggak tahu. Nah, sekarang mungkin sebelum ke penutupan, gue pengen bahas soal sensornya lagi. Karena gini, gue merasa di sini gue sendiri merasa agak tertipu ya, merasa speknya agak misleading gitu kan. Karena tadinya gue sangat excited dengan sensor 1 inch ini, tapi ternyata dia hanya menggunakan nggak sebagian kecil sih ya, sebagian besar 60%, tapi ya nggak begitu besar juga gitu. Oke, kira-kira kenapa Sony menggunakan sensor 1 inch tersebut dan dipakai cuma di bagian kecilnya doang? Kenapa Sony harus berbohong kayak gitu? Kenapa mereka tidak bikin sensor yang memang ukurannya cukup untuk lensa itu aja, yang sesuai dengan image circle yang diberikan? Kenapa kira-kira? Gue bisa lihat ada beberapa alasan di sini. Pertama, yang udah jelas bisa jadi bahan marketing. Kalian bisa lihat Sony selalu menggembar-gemborkan kalau ini adalah 1 inch sensor, sehingga dia tidak berbohong sebenarnya dengan bilang HP ini membawa kamera dengan 1 inch sensor. Nggak bohong, karena 1 inch sensornya memang ada di dalam. Pertama itu, ada kebutuhan marketing juga. Lalu mungkin di samping untuk gimmick marketing, ya sebenarnya mungkin nggak terlalu bisa dibilang gimmick juga, tapi di samping itu mungkin mass produce juga, sehingga Sony order atau produksi si sensornya ini, sensor 1 inch ini, sekalian banyak buat si kamera RX100, begitu juga buat si HP ini, sehingga mungkin harga produksinya akan lebih murah gitu. Jadi ya itu salah satu sudut pandang yang masuk akal juga menurut gua, karena ini pernah dibahas juga soal Apple yang di iPad-nya bawa M1. Masuk akal mungkin ya karena produce chipnya sekalian gitu, jadi bakal lebih murah gitu loh, daripada mendesain chip baru untuk si iPad yang tenaganya lebih gede, ya jadi pakai si M1 juga. Nah gitu, itu untuk pembahasan si Apple dulu gitu. Cuman sekarang gue bisa ngeliat mungkin sensor ini melakukan hal yang sama gitu, jadi mass produce, jadi produksi banyak sehingga harganya lebih murah dan langsung aja ditaruh di HP-nya gitu. Nah itu menarik. Dan memang mirip sih dengan si Apple ini kalau gue pikir-pikir. Si Apple iPad M1 itu naruh M1 tapi kapabilitasnya tidak dipakai maksimal gitu. Karena iPad OS nggak bisa jalanin aplikasi-aplikasi yang desktop punya gitu kan. Sedangkan di sini si Sony juga pakai sensor 1 inch ditaruh ke HP tapi tidak dipakai sepenuhnya gitu. Hanya dipakai bagian kecilnya aja gitu atau 60%-nya aja. Ya sesuai dengan kapabilitas si HP-nya dan si lensanya itu tadi. Jadi ya, gue rasa ini kasus yang sangat mirip gitu. Jadi kemungkinan besar bisa juga itu salah satu pertimbangan mereka, mass produce. Lalu mungkin karena Sony juga udah tahu engineering-nya, daripada mendesain satu sensor baru, mendingan sensor yang udah jelas bagus di kamera compact mereka, dibawa juga image processing-nya si Beyond X tadi ke satu HP ini, sehingga processing gambarnya juga udah langsung bagus, tidak perlu develop macam-macam lagi gitu mungkin. Jadi banyak pertimbangannya, marketing, lalu biaya produksi, dan mungkin dari segi developmentnya juga gitu. Jadi banyak yang serba irit. Tapi tetap maksudnya kita tetap bisa lihat sensor yang dibawa di situ adalah sensor bagus gitu, punyanya RX100 Mark VII, dan itu adalah kamera bagus menurut seingat gue ya, bukan menurut gue, seingat gue itu kamera yang lumayan pricey juga untuk sebuah kamera compact. Dulu gue hadir launchingnya itu bareng dengan S7R Mark IV, launchingnya di Singapura waktu itu, gue sempet diundang juga, dan ya gue cukup excited gitu. Gue pribadi cukup excited karena gue yakin gambar yang dihasilkan pun akan sangat proper gitu dengan sensor kamera Sony dan image processing-nya Sony gitu. Walaupun memang tidak sepenuh image circle-nya yang digunakan, tapi tetap jadi sesuatu yang menarik gitu, yang gue rasa akan menjadi gebrakan juga dalam ranah fotografi HP. Tapi balik lagi, gue hanya berspekulasi, gue hanya menganalisis, dan dengan bantuan opini dari teman-teman juga di kolom komentar video Shutter News yang sebelumnya. Jadi ya, gue juga tidak melihat diri gue akan mereview HP tersebut dalam waktu dekat, karena
akan sulit masuk Indonesia gitu kan, paling pakai just tip dan gue tidak punya duit sebanyak itu juga, jadi oke. Ya, paling segitu aja sih buat video kali ini. Tetap HP yang menarik, tapi tidak buat semua orang, dan gue yakin Sony pun tidak produce banyak ya kayaknya. Dia biasanya kalau rilis HP itu, HP-nya langsung goib dengan quantity yang memang nggak banyak juga. Jadi ya lebih ke mungkin statement mereka juga sebagai vendor kamera yang cukup besar gitu, bahkan bisa gue bilang nomor 1 saat ini. Tapi ya udah, paling itu aja sedikit opini dari gue, dan silahkan teman-teman juga yang punya opini, yang punya pendapat, atau ada satu pembahasan gue atau topik di video ini yang kayaknya kurang tepat, kayaknya salah atau semacamnya, silahkan dikoreksi aja di kolom komentar, dan kalian juga boleh naruh pendapat kalian, taruh aja semuanya di kolom komentar. Diharapkan kita bisa build komunikasi yang cukup konstruktif gitu di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Agak rusuh ya anginnya ya. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.